Halo semua, bulan April 2026 ini pasar otomotif Indonesia lagi benar-benar panas. Bukan cuma karena cuacanya, tapi karena pergeseran peta kekuatan yang makin gila. Kalau biasanya kita cuma disuguhi duel klasik Jepang lawan Jepang, sekarang brand China makin berani main kasar dengan penetrasi EV yang harganya makin masuk akal. Secara keseluruhan, dinamika penjualan bulan ini menunjukkan kalau konsumen kita sudah mulai terbelah antara loyalitas pada brand lama yang punya jaringan servis di mana-mana dengan rasa penasaran tinggi pada fitur futuristik yang ditawarkan pendatang baru, menciptakan grafik penjualan yang cukup fluktuatif namun tetap kompetitif. Kita mulai dari posisi ke-20, ada Toyota Rise yang berhasil mengamankan angka 695 unit. Meskipun posisinya ada di ujung tanduk top 20, mobil ini masih membuktikan kalau compact SUV dengan mesin turbo dan dimensi ringkas itu masih punya tempat di hati kaum urban. Ya, walaupun gempuran kompetitor di kelas ini makin sadis, nama besar Toyota dan reliabilitas mesin turbonya tetap jadi pilihan aman buat mereka yang baru mau naik kelas dari hatchback. Lanjut ke posisi 19, ada pendatang yang cukup ambisius, Mitsubishi Destinator dengan torehan 960 unit. Angka ini sebenarnya cukup menarik mengingat mobil ini mencoba menawarkan nafas baru di lini Mitsubishi. Dengan desain yang lebih bold dan karakter suspensi khas Mitsubishi yang biasanya pas buat jalanan Indonesia yang nggak semuanya mulus, Destinator perlahan mulai mengerogoti pasar lawan-lawannya, meski jalannya masih panjang buat menembus 10 besar. Di posisi 18, kita melihat kejutan dari segmen mewah namun ramah lingkungan, yaitu Denza D9 yang sukses terjual sebanyak 1.032 unit. Ini gila sih, MPV listrik bongsor dengan harga yang gak bisa dibilang murah ini ternyata laku keras. Sepertinya para bos-bos di Jakarta sudah mulai bosan dengan MPV bensin konvensional dan mulai melirik kenyamanan silent driving serta kemewahan ala jet pribadi yang ditawarkan BYD lewat sub-brand Denza ini. Posisi 17 ditempati oleh sang legenda yang sepertinya mulai sedikit kelelahan, Mitsubishi Xpander dengan total 1.224 unit. Agak aneh melihat Xpander ada di posisi ini, tapi ya itulah realita pasar sekarang. Meskipun desain Dynamic Shield-nya masih terlihat ganteng dan kenyamanannya tetap salah satu yang terbaik di kelasnya, sepertinya Mitsubishi harus segera memberikan bumbu baru supaya konsumen nggak makin berpaling ke model-model yang lebih fresh. Kemudian, di peringkat 16 ada Daihatsu Terios yang masih konsisten dengan penjualan 1.250 unit. Terios ini ibarat teman lama yang selalu bisa diandalkan. Nggak banyak tingkah, penggerak belakang yang tangguh buat tanjakan, dan muat 7 orang. Walaupun interiornya mulai terasa old school dibanding mobil-mobil kekinian, nyatanya banyak orang di daerah yang masih lebih percaya sama durabilitas besi Daihatsu ini. Naik tipis ke posisi 15 ada Suzuki XL7 yang mencatatkan angka 1.283 unit. Suzuki memang jagoan kalau soal bikin mobil yang fungsional dan irit berkat teknologi smart hybridnya. XL7 tetap jadi pilihan rasional bagi keluarga yang ingin tampilan SUV gagah tapi dengan biaya operasional yang nggak bikin dompet jerit. Penjualannya yang stabil membuktikan kalau efisiensi masih jadi raja di mata konsumen Indonesia. Di urutan ke-14, sang penguasa aspal dan jalur kanan tol, Toyota Fortuner berhasil terjual sebanyak 1.386 unit. Sepertinya aura gagah dan power yang dipancarkan Fortuner belum pudar. Mau ada SUV baru secanggih apapun, kalau sudah urusan gengsi dan tampilan yang intimidatif, Fortuner tetap punya basis massa yang fanatik, apalagi varian mesin 2.800 cc-nya yang memang tenaganya nggak main-main.
Kejutan besar muncul di posisi 13 dengan hadirnya Geely EX2 EV yang laku sebanyak 1.421 unit. Ini bukti nyata kalau brand China sudah nggak bisa dianggap remeh. Geely menawarkan mobil listrik dengan build quality yang solid dan jarak tempuh yang kompetitif di harganya. Konsumen Indonesia sepertinya makin melek teknologi dan mulai percaya kalau mobil listrik dari Tiongkok itu bukan cuma menang di fitur, tapi juga fungsionalitas. Di posisi 12 ada mobil sejuta umat versi mungil Toyota Agya dengan raihan 1.451 unit. Setelah ganti generasi, Agya memang jadi jauh lebih enak dikendarai dan punya fitur yang lumayan oke. Walaupun sekarang harganya udah merangkak naik dan nggak bisa dibilang murah-murah banget, logo 3 elips di setir tetap jadi magnet kuat buat pembeli mobil pertama di Indonesia. Nyaris masuk 10 besar, di posisi 11 ada rival abadi Agya, yaitu Honda Brio yang sukses terjual 1.522 unit. Brio masih memegang predikat sebagai mobil yang paling asik disetir di kelasnya. Desainnya yang timeless dan handling yang lincah bikin mobil ini tetap jadi favorit anak muda atau mereka yang berjiwa muda, meski secara fitur mungkin mula tertinggal dari kompetitor yang lebih baru. Masuki 10 besar, BYD Sea Lion 7 yang menunjukkan taringnya dengan 1.617 unit. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi sebuah SUV listrik murni. Desain yang aerodinamik dan performa baterai blade battery milik BYD yang sudah teruji keamanannya membuat Sea Lion 7 jadi primadona baru bagi mereka yang ingin tampil beda tanpa harus mengorbankan performa. Di posisi 9 ada sang penyelamat ekonomi keluarga, Daihatsu Sigra, dengan penjualan 2.331 unit. Kalau Anda tanya mobil apa yang paling logis buat cari uang atau buat operasional harian yang super hemat, Sigra jawabannya. Meskipun fiturnya sangat standar, tapi kapasitas 7 penumpang dan efisiensi mesinnya membuat angka penjualannya selalu stabil di papan atas. Naik ke urutan 8 ada MPV listrik yang lagi naik daun, BYD M6 EV yang laku sebanyak 2.472 unit. BYD sepertinya benar-benar mengerti pasar Indonesia yang MPV sentris, memberikan opsi MPV 7-seater tapi full listrik dengan harga yang kompetitif adalah strategi jenius. Tak heran kalau banyak keluarga urban yang akhirnya memutuskan untuk pensiun dari bensin dan pindah ke setrum lewat mobil ini. Di peringkat 7, Toyota Rush membuktikan kalau tua-tua keladi itu nyata dengan penjualan 2.871 unit. Meskipun sudah bertahun-tahun gak ganti model secara radikal, Rush tetap jadi pilihan utama di kelas low SUV. Alasannya simple, daya tahan mesin yang teruji, jaringan bengkel Toyota yang ada sampai ke pelosok, dan harga jual kembali yang masih sangat bertahan. Posisi 6 ditempati oleh Toyota Innova Zenix dengan angka 2.971 unit. Zenix sukses mengubah paradigma Innova dari mobil ngelitik jadi mobil yang sangat canggih dan nyaman berkat platform TNGA-nya. Varian hybridnya tetap jadi incaran utama karena menawarkan kemewahan dan keiritan yang sulit ditandingi oleh kompetitor di kelasnya. Menariknya, di posisi 5 masih ada Toyota Innova Reborn yang terjual sebanyak 3.010 unit. Ini unik karena ternyata masih banyak konsumen, terutama untuk kebutuhan operasional perusahaan atau mereka di daerah, yang lebih memilih mesin diesel konvensional dan penggerak roda belakang yang dianggap lebih tahan siksaan dibanding generasi Zenix yang lebih modern.
Di posisi 4, Toyota Calya mengukuhkan dominasinya di segmen entry level dengan 3.076 unit. Mirip dengan saudara kembarnya Sigra, Calya adalah opsi bagi mereka yang ingin LCGC 7-seater tapi dengan emblem Toyota. Penjualannya yang masif menunjukkan kalau daya beli masyarakat di segmen ini masih sangat besar dan sangat sensitif terhadap nilai guna per rupiah. Nah, ini dia kejutan paling fenomenal di posisi 3. Jayco J5 EV dengan torehan 3.179 unit. Jayco benar-benar melakukan gebrakan luar biasa bulan ini. Dengan desain yang sangat premium ala mobil Eropa dan teknologi EV mutakhir, J5 EV berhasil merangsek ke podium. Sepertinya pasar Indonesia sudah sangat siap menerima brand baru asalkan produk yang ditawarkan punya kualitas dan value yang gak main-main. Di posisi runner-up ada Toyota Veloz yang mencatatkan penjualan 3.262 unit. Veloz tetap menjadi standar MPV mewah untuk kelas menengah di Indonesia. Dengan fitur Toyota Safety Sense dan desain yang terlihat jauh lebih berkelas dibanding Avanza standar, Veloz sukses memikat hati konsumen yang menginginkan mobil keluarga tapi nggak mau terlihat biasa saja di jalanan. Dan posisi puncak sebagai raja jalanan bulan April 2026 kembali jatuh ke tangan sang legenda, Toyota Avanza dengan total penjualan 3.491 unit. Meskipun digempur habis-habisan oleh mobil listrik dan brand baru, mobil sejuta umat ini tetap tidak tergoyahkan. Kombinasi antara kepercayaan masyarakat selama puluhan tahun, fungsionalitas yang pas untuk kebutuhan keluarga Indonesia, dan ketersediaan spare part yang melimpah menjadikannya tetap menjadi pilihan nomor 1. So, apakah ini pertanda kiamat buat pabrikan Jepang atau cuma sekedar alarm bangun pagi yang super berisik? Ngelihat Jayco dan BYD yang tiba-tiba nangkring santai di jajaran elit podium, jelas ini bukan lagi sekedar ancaman receh tapi sudah jadi invasi nyata yang bikin peta persaingan makin chaos. Brand senior yang biasanya adem ayem dengan teknologi itu saja sekarang dipaksa putar otak lebih keras karena konsumen kita ternyata secepat itu berpaling ke fitur futuristik dan efisiensi setrum ala Tiongkok yang harganya bikin geleng-geleng kepala. Kalau raksasa Jepang gak segera rilis jurus pamungkas yang lebih dari sekedar ganti stiker atau facelift tipis-tipis, jangan kaget kalau sebentar lagi tahta mobil sejuta umat bakal benar-benar pindah tangan ke negeri tirai bambu. Pertanyaannya, siapkah kalian melihat logo-logo baru ini mendominasi parkiran mall hingga gang sempit di depan rumah? Kita lihat saja siapa yang bakal bertahan di war otomotif paling gila dekade ini.